Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah apa kabar? Alhamdulillah. Yang di rumah gimana nih? Udah sholat subuh atau belum? Sebelum hari ini kita bakal belajar sama guru-guru kita. Ada Ustazah Nada, ada Ustadz Bani, ada Ustadz Syam. Sebelum kita belajar, kita saksikan dulu yuk tayangan saudara-saudara kita yang berikut ini. Pada hari Kamis, media Israel melaporkan Menteri Pertahanan Israel Katz memerintahkan tentaranya untuk mempersiapkan rencana untuk mengizinkan kepergian warga dari jalur Gaza. Rencana Katz akan mencakup opsi keluar melalui penyeberangan darat serta pengaturan khusus untuk keberangkatan melalui laut dan udara. Instruksi tersebut menyusul pengumuman mengejutkan dari Presiden AS Donald Trump yang menyatakan bahwa Amerika Serikat berencana untuk mengambil alih Gaza. Trump akan memindahkan warga Palestina dan mengubah wilayah tersebut menjadi Riviera Timur Tengah atau pusat pariwisata. Namun rencana tersebut mendapat penolakan dari warga Palestina. Masya Allah. Subhanallah, gimana Bu? Walaupun sudah tidak berbentuk warga Palestina, tetap mencintai tanah airnya dan sabar dalam menghadapi semua Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ibu, maksudnya sudah tidak berbentuk warga Palestina, sudah tidak berbentuk rumahnya kali maksudnya? Iya benar. Oh, tapi tetap cinta sama tanah Insya Allah, air. terus Subhanallah. berjihad mungkin. Ibu mau nggak disuruh pindah rumahnya, tiba-tiba diusir gitu, dipindah rumahnya, direlokasi tanpa alasan yang jelas, mau nggak? Kalau saya banyak rezeki, insya Allah. Hah, insya Allah mau. Mau. Ya kalau misalkan ibu tiba-tiba diusir gitu dari rumahnya tanpa ada AIUEO gitu, tiba-tiba pokoknya diambil aja tanahnya, mau nggak? Oh enggak kalau gitu. Katanya tadi mau. Kalau digantiin istana mau nggak Bu? Digantiin istana. Dengan senang hati. Dengan senang hati Kak Caca. Alhamdulillah. Bu, ini konsepnya kan itu gimana? mereka kenapa nggak mau pergi? Karena digantiinnya istana di surga. Iya, maksudnya tuh saking cintanya sama tanah air Bu, dan dia harus menjaga bahwa ini adalah hak milik saya. Tasya mau nggak disuruh pindah tiba-tiba tanpa alasan? Kemana? Ya pokoknya disuruh pindah aja. Hujan emas di kampung orang, hujan air di kampung sendiri, masih lebih enak kampung sendiri. Masya Allah, tabarakallah. Ibu dengan siapa, di mana, dari mana? Saya dari Palembang sama Ibu Yeni Triana. Masya Allah. Ibu Yeni, silahkan kembali ke tempat duduk ya. Kita mau belajar dulu sama Ustaz Syam. Terima kasih. Silahkan. Terlalu lembut Bu, Ibu Yeni ya? Enggak, terlalu, ini pasti istri, tipikal istri yang sabar kayak saya. Masya Allah. Nerimo, Ya pokoknya aja. Kan saya banget kan? Sabar ya Pak Diko. Ayo, Ustaz, boleh dong tanggapan tentang video yang barusan kita saksikan, silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tapi guru-guru kami, Ustadz Bani, Ustazah Nada, Kak Caca, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan ujian kepada hambanya karena Allah mencintainya dan menguji bagaimana hamba tersebut membalas cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 2. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا أن يقولوا Apakah manusia mengira setelah mereka mengaku beriman kepada Allah lantas mereka tidak lagi diuji? Justru kalau sudah daftar barulah ujian itu datang. Kalau orang daftar sekolah akan ada ujian di sekolah, daftar SD akan ada ujian SD, akan ada ujian kenaikan kelas. Maka yang sudah terdaftar menjadi hamba Allah yang beriman akan diuji sama Allah. Bukankah yang paling berat ujiannya adalah para nabinya Allah, ulul azmi, para rasul, kemudian Sayyidina Muhammadin SAW. Kenapa? Karena imannya yang paling
paling tinggi. Lalu bagaimana dengan cintanya Allah kepada hambanya? Kalau Allah cinta kepada hamba tersebut, maka akan diuji, dan diuji pula hamba tersebut bagaimana ia membalas cintanya Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya Nabi Ayyub alaihi salam, ketika Allah memujinya sebagai hamba yang bersyukur, maka Allah mengambil satu persatu daripada hartanya diambil, anak-anaknya diambil, kesehatannya diambil, tempat tinggalnya diambil sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi doa Nabi Ayyub alaihissalam, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala waliday. Seakan-akan Nabi Ayyub berkata, ya Allah, bantu aku mencari nikmatmu yang belum aku syukuri. Bukan fokus kepada yang kau ambil, tapi aku fokus kepada yang masih kau tinggalkan untukku. Ini contoh seorang hamba yang membalas cintanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau termasuk golongan orang-orang yang beriman, salah satunya adalah asah diri untuk selalu bersyukur. Betul kan? Dalam keadaan apapun. Dalam keadaan apapun. Ada namanya syakir, syakir, ada namanya syakur. Syakur inilah orang yang melihat semuanya ini adalah nikmat dari Allah. Insya Allah anak saya kayak gitu ya, karena namanya Syakira. Oke, kasih ya Syakira kan gitu. Masya Allah, jazakallah khair. Sama-sama Kak Caca. Tasya minta doanya. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Luar biasa. Insya Allah kita semua termasuk golongan orang-orang yang syakir, syakirun ya. Rame-rame saling mengingatkan untuk bersyukur, insya Allah. Amin. Nah, jamaah. Ibu di sini siapa yang paling senang kalau dapat rezeki? Coba angkat tangan. Rezeki apa Bu? Kasih sayang dari suami, cinta dari suami, apalagi dapat rezeki uang. Dapat rezeki emas. Senang banget kalau kita wanita memang suka banget sama harta ya Bu ya. Nah, kalau ngomongin tentang rezeki, ada yang bilang kalau udah jadi jalan kamu, siapapun gak bisa ngalangin. Siapapun. Makanya tema kita pada pagi hari ini adalah kalau udah rezekimu, tidak ada manusia yang bisa menghalangi. Nah, sebelum kita belajar sama guru kita nih, kita saksikan dulu yuk tayangan yang berikut ini. Subhanallah, Ustazah Nada nggak kemana. Apa kabar Ustazah? Aku seneng banget deh ketemu sama Ustazah. Kamu rasanya juga. Alhamdulillah. Ustazah, itu kayaknya video tadi sering terjadi di dekat-dekat rumah kita kayaknya ya. Gimana sih sebenarnya, boleh nggak kalau kita nemu uang suami bohong? Kalau bohong sudah pasti nggak boleh ya. Tapi kayak boleh nggak sih buat kita aja lah, itu satu. Kedua, kalau nemu uang di jalan, hukumnya tuh apa? Boleh kita pakai nggak? Boleh kita pakai buat makan nggak? Atau harus diapain Ustazah? Mohon tausiahnya. Baik, terima kasih Kak. Alhamdulillah, izin guru-guruku, Ustaz Bani, juga Ustaz Syam dan Kak Caca, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul adzim. Jamaah, ini kira-kira kalau kita menemukan barang, menemukan uang di kantong suami, itu enaknya kita bilang, kita lapor, atau kita diam aja? Wah, ini jawabannya macam-macam nih ya. Ada yang bilang, ada yang lapor. Iya, ada yang bilang, ada yang lapor, udah bilang lapor juga lagi ya. Pertama ya, ketika suami sudah memberikan nafkah kepada kita dan itu adalah hak kita, artinya hak kita sudah dipenuhi, maka tentu tidak ada lagi hak kita di hartanya suami. Karena mohon maaf, saya mau tanya sama ibu-ibu, kalau hartanya istri, harta siapa? Harta istri. Alhamdulillah. Kalau ya Allah. harta suami itu harta siapa? Harta istri juga atulah. Harta istri ya. Iya, ada sedikit yang harus diperbaiki. Harta istri, ya tentu itu adalah hartanya istri. Tapi di balik hartanya suami ada haknya istri. Di dalam hartanya suami ada haknya istri. Artinya kalau suaminya sudah menunaikan hak kita, sudah mengeluarkan kewajibannya, memberikan nafkah, maka tentu tidak ada hak kita lagi di dalam hartanya suami. Jadi kalau sekiranya sudah ditunaikan, ya udah, jangan pernah berani kita untuk mengambil yang memang bukan hak kita. Akan tetapi kalau memang ada hak kita yang belum ditunaikan, yang belum diberikan oleh suami, maka memang terselip hak kita di hartanya suami. Oleh karena itu boleh, mohon maaf sekali lagi, tolong digarisbawahi, boleh kita mengambil, akan tetapi
yang memang semestinya dan bukan melewati dari batas kemampuannya suami. Sebab apa? Ada hak kita yang belum dipenuhi, sementara ada hak kita terselip di dalam hartanya suami. Itu kalau dalam rumah tangga. Tapi kalau di jalan, kalau di di lingkungan, nggak sengaja ketemu, maka itu bukan hak kita. Jangan asal kita bilang alhamdulillah rezeki istri solehah, rezeki wanita solehah. Nah, itu ada aturannya bermuamalah. Artinya bagaimana kita ketika menemukan barang, menemukan harta, cari dulu siapa pemiliknya dengan batas waktu tertentu. Kalau sudah batas waktu tertentu, maka kita lebih baik serahkan kepada yang berkewajiban untuk menerimanya. Gitu. Jadi beradab sebenarnya ya. Betul. Bukan asal alhamdulillah aja. Iya. Ustazah, tapi gimana cara kita menanggapi suami yang kalau di luar tuh kelihatannya kayak banyak duit, tapi kalau sama istri kayak suka pura-pura miskin gitu, gimana Ustazah? Oh gitu ya? Iya. Pokoknya intinya semua akan ada pertanggungjawabannya. Ingat loh, istri itu ketika seorang tua sudah memberikan kepada amanah, maka hati-hati seorang suami, jangan pelit sama istri, nanti rezekinya seret. Jadi suami nggak boleh pura-pura miskin depan istri, itu nggak boleh. Justru harus murah kepada istri, kelak nanti makin berkah lagi hartanya. Masya Allah. Terima kasih Ustazah. Kasih tepuk tangan dulu dong. Luar biasa. Apa yang ada di hati ibu-ibu sudah tersampaikan belum ke Ustazah? Udah, nanti bisikin saya lagi mau nanya apa ke guru-guru ya. Silahkan. Nah, sebelum kita lanjut belajar nih, kita saksikan dulu yuk tayangan yang berikut ini. Aku utang. Subhanallah. Pinter banget ngitungnya ya. Iyalah, namanya juga perempuan hitung-hitungan pinter. Banyak banget lagi. Suaminya ngutang sama istrinya 3.100.000 gitu. Subhanallah. Nah, ini Ustadz Bani pertanyaannya ya. Kalau suami ngutang ke istri itu hukumnya apa? Dan kalau ngutang orang lain, berarti kan itu satu. Tapi kalau misalkan ada orang lain ngutang sama kita, belum dibayar-bayar, apakah Allah akan menggantikan bukan dalam bentuk rezeki aja, tapi misalkan dalam bentuk keselamatan dan lain-lain? Mohon tausiahnya. Ya, mohon izin guru kami Ustazah Nada, Ustaz Syam, Mbak Caca dan guru-guru kami dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Suami minjam harta istri boleh atau tidak? Boleh banget. Apalagi minjamnya kayak Mbak Caca, boleh banget, nggak apa-apa. Tapi seorang suami berkewajiban untuk menggantinya. Karena tadi sampaikan guru kita Ustazah Nada, harta istri adalah miliknya istri. Tapi harta suami bukan berarti semua milik istri, tapi ada hak istri. Maka ketika suami membutuhkan uang, meminjam kepada istri, siap-siaplah untuk berusaha mengembalikan harta itu. Nah, jadi jatuhnya minjem ya meskipun kepada istri. Tapi istri yang baik udahlah pakai aja, nggak usah dikembalikan. Paling besok kalau gajian sini semua ke rekening-rekening. Yang kedua, bagaimana kalau ada orang lain yang meminjam kepada kita, lalu kemudian orang itu belum mampu mengembalikan? Pertama, kata Nabi SAW bertanya kepada malaikat Jibril ketika Mi'raj, ternyata pahala ngasih pinjam itu 18 kali lipat lebih besar dibandingkan ngasih sedekah. Kata Rasul, "Pamabalul qardu aktsar wa afdalu minas sadaqah." Kok bisa Jibril ngasih pinjam lebih besar pahalanya 18 kali lipat dibandingkan ngasih sedekah? Kata malaikat Jibril, karena orang ketika ngasih sedekah minta, boleh jadi yang minta kadang-kadang butuh, kadang-kadang enggak. Tapi kalau ada orang minjem, dipastikan dia tidak mungkin meminjam kecuali karena dia sangat butuh. Maka mencukupi kebutuhannya itu yang dapat pahala 18 kali lipat lebih besar. Bagaimana sekarang orang yang minjem nggak bisa ngebalikin? Surat Al-Baqarah ayat 280. Wa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah. Kalau dia sudah berusaha berikhtiar nggak bisa ngebalikin, kasih tegang waktu. Dalam waktu tersebut kita dihitung sedekah seperti uang yang dia pinjam. Tiap harinya? Setiap harinya. Dia minjamnya 10 juta, kita kasih tenggang waktu sebulan, selama sebulan tiap hari terhitung sedekah 10 juta. Masya Allah, tabarakallah. Tetap walaupun kita memberikan dan kita orang yang benar, tetap harus beradab ya terhadap orang yang kita pinjemin gitu. Tapi yang minjam kalau bisa balikin dong. Oh iya, sadar diri juga. Jadi sama-sama saling beradab, insya Allah. Jangan sampai meninggal masih bawa hutang. Naudzubillah min dzalik, naudzubillah. Semakin seru nih, semakin panas. Pokoknya kita mau belajar semakin dalam lagi tentang kalau sudah rezekimu, tak ada manusia yang bisa menghalangi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam Itu Indah. Jamaah, alhamdulillah.